Saya Siti Rohimah sebagai penyuluh kehutanan dan sekaligus Kepala Resor KSDA Wilayah SM Palian. Setiap hari saya menempuh jarak kurang lebih 52 km dan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam. Melalui perjalanan yang cukup jauh ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi saya, di mana tempat kerja bukanlah satu tujuan, tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai tempat pengabdian. Saya bertugas di sini kurang lebih sudah 5 tahun. Tentunya banyak sekali dinamika yang saya alami. Mulai dari musim kemarau yang cukup panjang, musim penghujan yang curah hujannya cukup tinggi, serta tantangan dalam pengamanan kawasan. Yang membuat semangat bagi saya untuk tetap di sini adalah bahwa hutan itu mempunyai peranan yang sangat besar. Melihat tanaman yang tumbuh subur, tumbuh hijau dengan satwa yang banyak di dalamnya, tentunya menjadi semangat tersendiri bagi saya. Selain itu juga dukungan dari keluarga dan juga dari tim resort sendiri. Kawasan SM Palian memiliki peran yang strategis dalam konteks bentang alam Kars Gunung Kidul. Kawasan Kars itu biasanya memiliki porositas yang tinggi yang memungkinkan air hujan yang turun itu akan terserap dengan cepat dan mengisi cadangan air bawah tanah. Fungsi SM Palian di sini adalah sebagai catchment area alami yang tentunya dapat menjaga ketersediaan air bagi masyarakat daerah penyangga, terutama di musim kemarau. Selain itu, tutupan vegetasi yang ada di lahan Kars itu akan mengurangi limpasan air permukaan, akan mengurangi risiko terjadinya longsor atau erosi, dan juga akan menjaga stabilitas tanah. Jika kawasan ini rusak, tentunya yang berdampak tidak hanya Palian sebagai habitat satwa saja, tetapi juga lebih kepada fungsi hidrologi jangka panjang. Dari sisi biodiversitas, kawasan SM Palian adalah habitat berbagai jenis satwa burung serta satwa liar khas kawasan Kars. Kehadiran beberapa jenis burung antara lain cekakak, kutilang, bondol Jawa menunjukkan bahwa ekosistem masih mempunyai daya dukung yang baik. Selain itu, proses suksesi alami yang ada di SM Palian itu menjadi salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji. Menjadi salah satu edukasi di mana SM Palian menjadi salah satu laboratorium alam bagi peneliti, mahasiswa maupun masyarakat yang ingin belajar lebih dalam mengenai restorasi ekosistem, kemudian bentang alam Kars, serta pengelolaan kawasan konservasi. Penyuluhan lingkungan secara berkala dilakukan sebagai media menggugah kesadaran bagi generasi muda. Tentunya dalam pengelolaan kawasan konservasi di SM Palian ada beberapa ancaman atau hambatan. Beberapa di antaranya adalah terkait dengan masih adanya penggarapan lahan, kemudian pemasangan jerat satwa, perburuan liar, serta aktivitas ilegal yang terbatas. Tekanan ekonomi sosial masyarakat yang relatif tinggi di sekitar daerah penyangga SM Palian itu perlu dikelola dengan baik melalui pendekatan persuasif dan edukatif. Selain itu, di musim kemarau yang panjang, itu juga meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan. Dalam hal ini tentunya kami di Resort KSDA Wilayah SM Palian tentunya siap siaga untuk menghadapi terjadinya kebakaran lebih parah lagi. Kondisi medan Kars yang mempunyai topografi yang berbatu, terjal, dan tidak semua bisa diakses dengan mudah, itu menjadi salah satu tantangan bagi kami. Yang tentunya di dalamnya
pada saat kita melakukan patroli itu membutuhkan stamina yang lebih dan perencanaan yang cukup matang. Keterbatasan personil dengan dibandingkan dengan luasan kawasan konservasi yang bisa dikatakan kurang seimbang, tentunya menjadi tantangan yang perlu kita hadapi. Belum lagi dengan kondisi cuaca ekstrim yang selalu kita alami khususnya pada saat musim penghujan, ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim. Namun dengan komitmen dan kerja tim yang baik, maka tantangan tersebut dapat kita hadapi dengan baik secara bertahap. Berdasarkan pengamatan kami di lapangan bahwa kesadaran masyarakat relatif cukup meningkat. Sebagian dari masyarakat itu sudah memahami bahwa kawasan konservasi mempunyai nilai penting dalam hal konservasi satwa serta sistem hidrologi. Namun di sebagian masyarakat lainnya itu masih menganggap bahwa hutan adalah ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan secara bebas. Karena itu pendekatan kepada masyarakat terus kita lakukan melalui pendekatan yang lebih intensif tentunya, melalui kegiatan diskusi, duduk bersama, kita melakukan sosialisasi dan membangun pemahaman secara bersama untuk menggugah agar masyarakat mempunyai rasa memiliki atau handarbeni terhadap kawasan. Hutan bukan sekedar kumpulan pohon saja, tetapi ia adalah menopang kehidupan, menopang ke air, menopang udara dan juga keseimbangan lingkungan. Menjaga hutan hari ini artinya menjaga generasi berikutnya. Konservasi tidak hanya tanggung jawab petugas, tetapi juga tanggung jawab bersama. Bersama menjaga alam, bersama menjaga kehidupan.